Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Dikisahkan dahulu ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sangat soleh. Ketika Nabi melaksanakan daripada sholat, sahabat ini selalu menyertainya pada shaf yang pertama. Bahkan ketika Nabi membuat majelis, sahabat ini tidak pernah ketinggalan, selalu menyertai majelisnya. Sahabat-sahabat yang lain pun memuji akan kesolehannya. Siapa dia? Yaitu namanya adalah Alqamah. Suatu ketika Alqamah ini jatuh sakit. Sakit yang begitu keras, sakit yang begitu berat. Maka istri daripada Alqamah ini mengutus suatu utusan untuk menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu utusan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya diutus oleh istri daripada Alqamah menyampaikan bahwa Alqamah di rumah sedang mengalami sakit yang begitu parah." Setelah begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus sahabatnya, yaitu Ammar, Bilal dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah. Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, temuilah Alqamah. Ketika engkau bertemu dengan Alqamah, maka ajarilah kalimat tauhid, la ilaha illallah." Maka seketika itu sahabat berjalan menuju rumah sahabat Alqamah. Ketika di dalam kamarnya, sahabat ini mentalkin atau menuntun sahabatnya ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun tidak disangka ketika sahabat ini menuntun daripada Alqamah, lisannya keluh dan tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Yang keluar daripada mulutnya Akhirnya sahabat ini kembali menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan apa yang telah terjadi pada sahabatnya Alqamah ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Alqamah dan menuntun Alqamah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun yang terjadi, lidah daripada sahabat Alqamah ini keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya, "Wahai istri Alqamah, amalan apa yang membuat suamimu ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Maka istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, seperti yang engkau kenal, seperti yang sahabat-sahabat kenal, Alqamah ini rajin beribadah, selalu menyertai sholat berjamaah, selalu menyertai daripada majelis taklim."
Maka Nabi mengatakan, kalau hal itu kami sudah tahu, tapi amal-amal apa yang menyebabkan, dosa-dosa apa yang menyebabkan suamimu susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka istri daripada Alqamah ini mengatakan, ya Rasulullah, suami saya tidak pernah berbuat maksiat, dia tidak pernah minum minuman khamr, tidak pernah mabok-mabokan, tidak pernah rentenir, juga tidak pernah. Tapi apa ya Rasulullah? Oh, ada satu ya Rasulullah, suami saya ini tidak akur dengan ibunya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, inilah dosa yang menyebabkan daripada sahabat ini susah mengucapkan kalimat tauhid. Maka sahabat-sahabatku, tolong jemput daripada ibu Alqamah, tolong bawa ke sini untuk menghadap aku. Kata Nabi, kalau tidak bisa, aku yang akan mendatanginya. Maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi daripada ibu Alqamah. Wahai ibu, kami diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawamu menjumpai daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau tidak mau, maka Rasulullah yang akan mendatangimu. Maka kata ibu daripada Alqamah ini, wahai Tuan, aku yang lebih pantas mendatangi Rasulullah SAW. Maka ibu mendatanginya dengan membawa tongkatnya menuju daripada Rasulullah SAW. Setelah berjumpa dengan Nabi, ibu Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa engkau memanggilku? Apakah ada perkara yang penting ya Rasulullah? Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada ibu Alqamah, wahai ibu Alqamah, anakmu sedang sakit parah. Ketika kami menuntunnya untuk mengucapkan kalimat thayyibah, anakmu tidak bisa mengikutinya. Maka Nabi mengatakan, wahai ibu Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika engkau berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaanmu dengan anakmu? Bagaimana hubungan engkau dengan anakmu, wahai ibu? Aku murka kepada anakku ya Rasulullah. Kenapa engkau murka kepada anakmu, wahai ibu Alqamah? Karena anakku mementingkan istrinya daripada aku. Aku sakit hati ya Rasulullah. Bahkan suatu ketika anakku berani membentak aku di hadapan istrinya. Bahkan ketika aku lapar mendatangi daripada rumahnya, aku lapar meminta makanan, tetapi anakku malah memberi makan terlebih dulu kepada istrinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada ibunda daripada Alqamah, wahai ibu, maafkanlah anakmu, wahai ibu. Maka ibu Alqamah mengatakan, tidak bisa ya Rasulullah, saya terlanjur sakit ya Rasulullah. Mendengar daripada ucapan ibunda Alqamah, Rasulullah merenung, berpikir, terus mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, kumpulkan kayu bakar untukku. Akan aku bakar Alqamah di hadapan ibunya.
"Ya Rasulullah, apakah engkau ingin membakar anakku di hadapanku ya Rasulullah? Itu adalah anakku, mana mungkin saya tega melihat engkau membakar anakku di hadapanku." Maka Nabi mengatakan, "Wahai ibu Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia, ampunilah dia wahai ibu Alqamah." Ibu Alqamah pun memaafkan daripada anaknya dan meridhoi daripada anaknya. Maka Nabi Muhammad SAW kembali memerintahkan kepada Bilal, "Wahai Bilal, tolong tuntun sahabat Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terletak daripada ridho orang tuanya, maka sahabat Alqamah ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi sampaikan ke sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, sesungguhnya keridhaan Allah ada di dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada di dalam kemurkaan orang tua." Bahkan dalam kisah yang lain, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku bakti?" Maka Nabi mengatakan, "Ibumu." Kemudian lelaki itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Ummuka." Maka yang ketiga kalinya lelaki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak atas baktiku?" Maka Nabi mengatakan, "Ibumu." Ketika keempat kalinya lelaki itu berkata, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Barulah Rasulullah mengatakan, "Ayahmu." Subhanallah, hidayah. Maka apa yang kita dapat pelajari daripada kisah ini, yaitu walaupun kita banyak amal, salatnya banyak, baca Quran, naik haji, tetapi kalau kita menyakitin daripada ibu kita, sesama saja kita menyakitin daripada Allah. Maka teman-teman, mari kita sama-sama berhormat kepada ibu kita, memuliakan daripada ibu kita. Insya Allah semua siap amal, insya Allah.